Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lestari, Prodi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pusat pertanggungjawaban keuangan. Subbab materi pertama yang akan kita bahas yaitu keunggulan sistem pertanggungjawaban keuangan. Definisi sistem pertanggungjawaban yaitu organisasi yang dipimpin oleh manajer yang melaporkan pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang diperlukan. Ada beberapa alasan yang menjadikan pengendalian hasil keuangan ini unggul. Yang pertama, tujuannya berpengaruh terhadap perusahaan yang berorientasi pada laba. Yang kedua, ukuran keuangannya ini menyediakan ringkasan komprehensif dari kinerja perusahaan. Dan yang ketiga itu biaya penerapan dari hasil keuangan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan pengendalian yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat 3 elemen inti. Yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban keuangan yang mengatur mengenai pembagian secara adil terhadap hasil keuangan yang dilaporkan oleh suatu organisasi. Yang kedua ada sistem perencanaan dan pengendalian, yaitu bertujuan untuk pengaturan sasaran kinerja dan standar dalam evaluasi kerja. Yang ketiga ada kontrak insentif, yaitu hubungan antara hasil dengan bermacam-macam pemberian imbalan dan hukuman organisasi. Selanjutnya subbab materi yang kedua yaitu tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Ada 3. Yang pertama ada pusat investasi, yaitu pertanggungjawaban di mana manajer ini memegang kendali atas pendapatan, biaya, dan juga tingkat pengembalian. Yang kedua ada pusat laba, di mana pertanggungjawaban ini manajer memegang kendali atas biaya dan juga laba, di mana dengan membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan. Terus yang ketiga yaitu ada pusat pendapatan, yaitu pertanggungjawaban di mana manajer memegang kendali atas pendapatan yang dihasilkan yang digunakan sebagai output dari suatu keuangan. Selanjutnya yaitu pembentukan pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama ada hierarki dari pusat pertanggungjawaban keuangan, yaitu dalam prakteknya pusat pertanggungjawaban tersebut nantinya disatukan dalam kolom yang hampir tanpa rangkaian kesatuan dari pusat pendapatan ke pusat investasi. Kemudian yang kedua yaitu memilih pusat pertanggungjawaban keuangan. Struktur pusat pertanggungjawaban keuangan ini hampir sama dengan otoritas manajer yang dijadikan standar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu subbab materi yang terakhir yaitu interaksi antar pusat pertanggungjawaban keuangan dan juga masalah harga transfer. Struktur organisasi ini harus membagi secara tegas antara wewenang dan tugas masing-masing antar setiap individu yang nantinya akan menjalin suatu hubungan yang baik dan terciptanya keharmonisan antara tujuan pusat pertanggungjawaban dan juga organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu masalah harga transfer. Harga transfer yaitu harga produk, barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa tujuan di sini. Yang pertama yaitu menyediakan sinyal ekonomi yang baik, menyediakan informasi guna evaluasi kerja, mengontrol kreditable organisasi, dan juga mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik harga transfer. Yang pertama, harga transfer ini terjadi jika divisi tersebut diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Yang kedua, harga transfer ini mencakup laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer dijadikan alat untuk mempertegas diversifikasi dan mengintegrasi divisi yang dibentuk. Jadi ada alternatif harga transfer, ada 5. Yang pertama itu harga transfer dengan harga pasar, yaitu harga yang dikenakan ini identik dengan harga ke pelanggan luar dengan menerapkan diskon atas harga pasar untuk mencerminkan ekonomi. Yang kedua ada harga transfer berdasarkan biaya marginal, yaitu ketika produk atau jasa setengah jadi ini ditukarkan dengan biaya marginal, maka dapat dengan mudah menerapkan biaya kontribusi ke total keseluruhan. Terus yang ketiga ada harga transfer berdasarkan biaya penuh, yaitu pusat laba atas penjualan diperbolehkan untuk memulihkan setidaknya biaya produksi total. Yang keempat ada harga transfer berdasarkan negosiasi, yaitu mengizinkan penjualan dan pembelian manajer atas pusat laba untuk bernegosiasi antar pusat pertanggungjawaban lainnya. Dan yang terakhir ada variasi lainnya, yaitu berdasarkan biaya normal ditambah biaya lamsam tetap dan juga harga transfer berdasarkan tarif ganda. Berikut adalah penjelasan materi singkat dari saya mengenai sistem pusat pertanggungjawaban keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.